Ibu-ibu PWKI yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam program Persekutuan PWKI Jumat ketiga di bulan November ini. Senang sekali saya, Mustika Merdeka Sari, bisa diberikan kesempatan untuk melayani ibu-ibu yang terkasih. Hari ini kita akan memulai persekutuan kita. Mari kita lebih dahulu mempersiapkan hati dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami para wanita PWKI Tuhan, terus mengucap syukur atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kembali Tuhan, kami akan diisi dengan renungan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi rema kekuatan bagi hidup kami. Pimpinlah ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan berjudul Pilihan yang Terbaik. Kita akan belajar bagaimana Ruth memilih yang terbaik dalam hidupnya, dan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik juga. Sebelumnya, ibu-ibu, saya akan membagikan sebuah kisah yang saya baca ketika saya SMP dulu tentang memilih yang terbaik. Suatu ketika, ada pemilik kebun jagung berkata kepada seorang gadis. Gadis itu disuruh untuk memilih satu jagung yang terbaik. Dengan senang hati, gadis itu mulai melangkahkan kaki untuk berkeliling kebun dan untuk memilih jagung yang terbaik. Tetapi ketika dia merasa, oh ini yang terbaik, dia menemukan ada kecacatan. Ada pipil jagung yang mungkin kurang besar, ada rambut jagung yang mungkin kurang banyak, dan sebagainya. Lalu dia berpikir, oh, saya pasti menemukan yang lebih baik di sana. Dia kemudian berjalan dan terus berjalan, tapi dia terus menemukan kekurangan, dan dia berpikir lagi bahwa, oh, pasti ada yang lebih baik lagi. Begitu seterusnya, sampai akhirnya dia tidak sadar, dia sudah ada di penghujung kebun jagung tanpa memilih apapun. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa, ibu-ibu, karena dia tidak memilih apa-apa. Nah, seringkali kita juga mungkin mengalami hal demikian. Kita ke pasar mencari buah yang terbaik, mencari sayur yang terbaik, dengan harga yang terbaik, tapi sampai ujung pasar, kita belum menemukan pilihan kita. Belum lagi ketika kita memilih pasangan hidup kita, tentunya kita terus mencari yang terbaik untuk hidup kita karena kita akan lewati sepanjang umur kita. Kita belajar bagaimana Ruth yang kita tahu dalam kisah firman Tuhan, dia memilih untuk tetap mengikuti Naomi, mertuanya. Saat dia memilih suaminya yaitu Kilion, dan dia mengikuti suaminya untuk pergi ke Moab, dia terus setia dan tekun. Terlebih ketika dia memilih Naomi di dalam Rut pasal 1 ayat 16, dia berkata, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Di sini Ruth memilih bangsa Naomi menjadi bangsanya dan Allah Naomi menjadi Allahnya. Inilah pilihan terbaik Ruth. Ruth dengan latar belakang bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah pada saat itu. Dia memilih untuk menjadi percaya kepada Allah. Dia setia dan tekun sampai akhirnya dia boleh menemukan Boaz sebagai pasangannya, dan dia tercatat dalam Alkitab dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa sekali ketekunan Ruth saat memilih
yang terbaik dalam hidup ini. Kiranya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa belajar untuk memilih yang terbaik. Dalam hal apapun, seringkali memang tidak ada yang sempurna. Selalu ada kekurangannya dan sebagainya. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya kita senantiasa diberikan hikmat daripada Tuhan untuk kita memilih apapun dalam hidup kita yang terbaik. Kita akan membacakan ayat nats firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai 26. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang-orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini adalah kata-kata dari Raja Salomo memberikan pesan bagi kita hari ini. Bagaimana kalau kita bisa makan, bisa minum, dan kita bisa bersenang-senang? Itu adalah sebuah kemurahan Tuhan yang besar bagi kita. Hendaknya kita senantiasa mengucap syukur atas rahmat yang Tuhan berikan, atas apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Dan kita senantiasa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hikmat, pengetahuan, dan kesukaan menjadi bagian dalam hidup kita. Terima kasih ibu-ibu yang dikasihi Tuhan sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Mengajar kepada kami untuk kami senantiasa mengucap syukur atas segala apa yang kami miliki, apa yang Tuhan beri bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa memilih yang terbaik. Tolong kami untuk kami bisa menerima kehidupan kami apa adanya dan menggunakan semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibu-ibu PWKI yang sudah mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada. Engkau yang tahu pergumulan kami, apa yang kami rindukan, apa yang kami pergumulkan. Kiranya Tuhan mau mendengarkan segala keluh kesah kami dan menjawab segala seru doa kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami tutup persekutuan ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.